juga di sisi lain disebut al-dzikr dan at-tanzil. Itu adalah nama-nama Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya penyebutan Al-Quran diidentifikasi selain nama dengan sebutan Al-Quran, disebut juga Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan Al-Tanzil. Sifat yang melekat dalam Al-Quran, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, bisa Al-Quran kita maknai dalam beberapa ayat disebut Nur Mubin, lalu Al-Huda, Mau'idhah Asy-Syifa, Mubarak, Busyra Al-Aziz, Majid, Bashir, dan juga diidentifikasi dengan beberapa penjelasan yang sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Dan tadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya baru PDF-kan ya, saya lupa mengirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tema pertama pendahuluan ulumul Quran dan tema pekan yang lalu tentang nama-nama Al-Quran dan sifat Al-Quran itu sudah saya kirimkan via grup WA untuk versi PDF-nya. Dan di siang ini insya Allah kita akan mendiskusikan tentang apa sih bedanya, ada nggak perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Tentunya ketika kita berbicara hadis qudsi, kita juga berbicara hadis nabawi. Hadis itu apa sih? Kalau Al-Quran kita sudah jelaskan kemarin, kalamullah. Ya. Kalamullah, firman Allah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, ternyata membacanya dianggap sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Sesuai yang saya jelaskan di pertemuan kemarin, seperti hadis dalam Sunan Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfi. Nabi menjelaskan ketika mengidentifikasi pahala membaca Al-Quran, tidak menyebutkan alif lam mim dalam satu pahala atau dalam satu huruf. Akan tetapi pahalanya ikut terikat kepada alif satu huruf, berarti satu pahala dikali 10 seperti yang dijelaskan oleh Nabi, bi asyri amsalihha, lalu lam sendiri dan mim sendiri. Nah, inilah Al-Quran yang kita pahami sebagai kalamullah. Nah, saat ini, siang ini kita diskusikan Al-Quran. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu saya? Sudah Ustaz. Kalau pijakan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, baik langsung kepada Nabi Muhammad atau biwasilati Ruhul Amin atau Jibril, Al-Quran ketika kita membacanya ini mengandung pahala. Jadi dua hal. Pertama, kita pahami sebagai kalamullah. Ya. Yang kedua, efeknya. Efek terhadap pembaca. Bahwa di situ kita pahami Al-Quran kalamullah. Yang kedua, efek yang diberikan atau pahala yang diberikan kepada pembacanya, yaitu berupa ibadah. Bagaimana hadis? Hadis, betul tadi penjelasan dari Ibu Sri bahwa al-hadis diddul qadim, lawan dari qadim. Al-hadis dalam bahasa Arab disebut al-jadid, yaitu yang baru. Jadi sesuatu yang baru disebut hadis. Kalau kita lihat dari segi bahasa. Ya, jadi segi bahasa, betul al-hadis. Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas? Mohon maaf, takut terputus. Jelas Ustaz. Jelas ya? Ustaz.
Jadi kita melihat dari segi bahasa terlebih dahulu. Hadis dari segi bahasa berarti al-jadid. Sesuatu yang baru disebut hadis. Oke. Maka lawannya diddu apa? Al-qadim. Lawan kata dari al-jadid adalah qadim yang lama. Itu secara bahasa. Lalu kalau secara istilah apa? Kalau secara istilah seperti yang kita rujukkan kepada ulama hadis, maka ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum masuk dulu ke hadis qudsi. Karena harus rinci. Hadisnya dulu kita jelaskan, Nabawi, baru hadis qudsi. Lalu perbedaannya di mana? Oke. Nah, kalau kita melihat pemaknaan hadis secara istilah, maka dapat dimaknai ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kalau disandarkan berarti kayak kita ini apa nyandar, orang nyandar ke kita, artinya melekat. Berarti ma'udhifa berarti memang ya apapun itu disandarkan kepada Nabi. Ilan Nabi ma'udhifa segala satu, segala sesuatu. Udhifa yang disandarkan. Yang disandarkan lalu yang dinisbahkan ke siapa? Ke Nabi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang disandarkan? Apa yang dinisbahkan? Ada 4 hal ya. Kalau saya bagi ada 4 hal di sini. 1 qaul, 2 fi'lun, yang ketiga takrir, yang keempat sifah. Jadi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita menyandarkan sesuatu, maka apaan? Pertama adalah perkataan. Yang kedua, perbuatan beliau. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itulah qaul. Lalu Putus-putus, perbuatan. Ustaz. Halo, Bu, putus-putus. Yang lain sama? Enggak, Ustaz. Agak di sini nggak putus. Bagus. Jelas. Oh, gitu. Jelas. Sri di Bogor. Saya kebetulan juga di Bogor ini, Bu. Gitu. Sinyal kali, Ustaz. Baik. 4 hal yang disandarkan pada Rasul. Qaul, fi'il, takrir, sifat. Oke. Jadi secara istilah berarti segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Nabi. Apa itu? Nah, kita bahas satu persatu. Qaul. Nah, ini qaul. Qaul itu apa sih? Kita sering mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Atau seperti di hadis ini, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'mal binniyat wa innama. Gimana Bapak? Ibu, Muhammad, Ibu putus? Enggak jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz, jelas. Aman. Berarti sebagian putus-putus ya. Saya takutnya. Iya, sebagian ada yang putus-putus. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama yang kita sandarkan kepada Rasul adalah qaul, sabdanya. Kita mungkin sering hafal hadis qala Rasulullah atau sering baca qala Rasulullah. Nah, itu yang kita baca ada qala atau yaqulu, itulah hadis qaul. Maka dalam hadis disebut hadis qauli. Oke, hadis qauli itu berarti apaan? Segala perkataan Rasul, sabda Rasul. Contohnya apa? Contohnya seperti innamal a'mal binniyat. Kenapa? Yaqulu Rasul. Ya Nabi sendiri yang mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu sampai terakhir mahajra ilaihi.
Artinya apaan? Ucapan yang diucapkan oleh Rasul itulah qaul. Maka sandaran yang pertama, apa yang kita sandarkan adalah segala sesuatu yang diucapkan Rasul. Nah, ini itu perlu kita pahami. Jadi segala sesuatu yang yang diucapkan Rasul itulah qaul, sabda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua fi'lun. Maka tadi min qaulin au fi'lin. Maka yang kedua adalah fi'lun, perbuatan Rasul. Nah, perbuatan Rasul artinya apaan? Saya contohkan di sini. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah an La'mas an Abi Sufyan an Jabir an Abi Sa'id qala. Shalla. Siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah Abi Sa'id. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Oke. Kalau kita artikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas, kayak kalau hasil itu kayak kita apa namanya, sajadah lah gitu, hamparan. Maka kita artikan sajadah. Siapa yang bicara? Abi Sa'id. Apakah Abi Sa'id ini berbicara tentang dirinya? Tentu tidak. Abi Sa'id berbicara tentang apa? Tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sholat. Atau dalam satu hadis, Rasul sedang berada di masjid. Ya. Rasul sedang berada di masjid. Lalu ada seorang sahabat yang datang ke masjid, lalu dia sholat. Sholatnya luar biasa. Allah. Lalu selesai sholat, dia menghadap Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Dijawab Rasul. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli, kata Rasul. Sholat lagi ente. Ente belum sholat, kata Rasul. Sholat lagi tuh. Allah. Dengan cepat sekali. Balik lagi ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi ente. Ente belum sholat, kata Rasul. Sholat lagi deh. Sampai ketiga kali. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa dimatikan. Maaf. Speakernya kalau ini mohon di mute-kan ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu sahabat kembali sholat yang ketiga dengan kecepatan yang sama. Kembali kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Rasul apa? Langsung beliau mempraktikkan salat. Hayya salat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Rasul mempraktikkan bagaimana salat sesuai dengan tumakninah. Kenapa? Sahabat yang tadi salat lalu menghadap Rasul, memberikan salam ke Rasul, Rasul suruh salat lagi, melakukan salat tanpa adanya tumakninah. Oleh karenanya Rasul mempraktekkan bagaimana salat tersebut. Inilah yang disebut fi'lun. Oke, maka kemarin ketika kita diskusikan apa sih fungsi hadis, salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran, sebagai tafsir buat Al-Quran. Nah, apa kita tidak cukup mempelajari Al-Quran? Betul, Al-Quran maha sempurna, akan tetapi masih terdapat hukum-hukum dalam Al-Quran yang bersifat global. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita saat ini mempelajari Al-Quran, lalu hadis kita anggap tidak ada. Oke, kita simulasi ini, bahasa Rocky Gerungnya simulasi. Seandainya hadis tidak ada, hanya ada Al-Quran. Ketika kita membaca wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Kira-kira sholat kita ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tidak tahu. Betul. Bisa jadi sholat PAU, ya, PAU ukur dia, sholat duhurnya 4 rakaat, saya 2. Misalnya, bisa jadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan hadis, bagaimana kita menafsirkan atau menjalankan ibadah sholat? Nggak usah jauh-jauh, sholat saja. Karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan kaifiyatus sholat. Maka disitulah fungsinya hadis. Hadis menjelaskan, hadis menjelaskan hukum-hukum yang dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Oleh karenanya ketika saya ditanya oleh ada beberapa orang misalnya yang ingkar sunnah, yang tidak percaya sekali dengan sunnah, dengan hadis. Lalu saya tanya, kalau kita tidak percaya kepada hadis, bagaimana ritual sholat kita? Bagaimana kaifiyat sholat kita? Karena penjelasan sholat itu tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karenanya, fungsi hadis adalah menjelaskan, menafsirkan hukum-hukum yang dalam Al-Quran yang sifatnya masih global. Maka fi'lun inilah perbuatan atau praktek Rasul yang kita ikuti sampai saat ini. Fi'lun. Oke, jadi hadis itu pertama adalah sabda Rasulullah SAW, yang kedua adalah perbuatan Rasulullah SAW, yang ketiga adalah takrir, ketetapan. Apa ketetapan? Berarti ketetapan di luar hukum-hukum yang sudah ada. Contoh, di sini saya contohkan. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib jami'an an Ibn Fudail. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib menerima hadis ya dari Ibn Fudail. Dia berkata, siapa yang berkata? Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, haddatsana Muhammad bin Fudail. Kami diceritakan oleh Muhammad bin Fudail dari An Mukhtar bin Fulful, dari Mukhtar bin Fulful. Mukhtar bin Fulful berkata, qala sa'altu Anas bin Malik. Aku, kata Mukhtar bin Fulful, bertanya kepada Anas bin Malik, an tatawwu' ba'dal asri, tentang salat sunnah ba'dal asri. Asal hukum yang kita pahami, ada waktu-waktu sholat sunnah yang dilarang oleh Rasul. Kapan? Pada asar. Ba'dal asar wa ba'da subhi. Nah, di sini dijelaskan, kana Umar yadribul aidi ala salatin ba'dal asri wa kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa sahabat salat kunna nusalli katanya. Salat ala ahdi ketika pada zaman Nabi, ba'dal asri rak'ataini 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Oke, melakukan salat sunnah setelah salat asar sebelum terbenamnya matahari. Oke. Setelah ba'da ghurubi syamsi, setelah tenggelamnya matahari qabla salatil maghrib. Tapi belum sampai masuk maghrib. Oke. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma qala kana yarana nusallihima falam ya'muruna wa lam yanhana. Itu sahabat yang salat ba'dal asr dilihat oleh Rasul. Ketika dilihat oleh Rasul, Rasul tidak melarang, tidak menyuruh. Oke. Rasul tidak melarang, tidak menyuruh. Sama kejadiannya dengan satu riwayat ketika Rasul di masjid ada salah seorang sahabat yang sholat ba'da subhi. Rasul ada di masjid. Lalu salah satu sahabat itu ditanya oleh Rasul yang sholat tersebut. Sholaita subh. Kamu sudah sholat subuh belum? Sholat itu ya Rasulullah katanya.
Aku sudah sholat. Lalu Rasul tanya, lalu kenapa kamu sholat pada sholat subuh? Beliau menjelaskan bahwa beliau, sahabat tersebut, biasa melakukan sholat qabla fajri atau qabla subuh. Jadi sebelum waktunya subuh, dia selalu sholat. Malam itu tertidur. Maka sudah terbiasa dia sholat sebelum fajar atau sebelum subuh. Nah, waktu malam itu tertidur, dia sholat sunnah tersebut yang dia rasakan tinggal. Maka setelah sholat subuh, maka Nabi diam. Nah, inilah ditarik kesimpulan sebagai apa? Sebagai salat qadha oleh sebagian pihak. Nah, inilah masuk ketetapan dalam ketetapan Rasulullah SAW. Contoh ketiga tentang dob, biawak. Asul hukum dob haram. Biawak itu pada posisi hukum adalah haram untuk dimakan. Mengikuti keharaman hewan-hewan buas. Nah, Nabi datang ke satu tempat, ternyata para sahabat sedang makan biawak. Nabi tidak menyuruh, tidak melarang, tapi mendiamkan. Nah, setiap pendiaman Nabi itulah sebagai ketetapan. Maka dalam takrir, dalam ketetapannya, Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Oke. Maka dalam fikih itu ada salah satu klausul ketika seorang laki-laki misalnya melamar perempuan dan perempuan itu tidak menjawab apapun, maka ditarik kesimpulan sukutuha idnuha. Diamnya wanita yang dilamar, maka izinnya, diterimanya lamaran tersebut. Nah, inilah takrir. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kaul, kedua fiil, yang ketiga takrir, yang keempat adalah sifah. Sifah ini adalah sifat perangai Rasulullah SAW. Ini hadis yang saya contohkan tentang Nabi begitu mencintai cucunya. Dia ciduk. Oke. Ternyata ada seorang sahabat, Aqra bin Habis namanya, itu memperhatikan Nabi. Jadi Aqra ini memperhatikan Nabi. Begitu Nabi menyayangi cucunya dengan menciumil Hasan. Faqala innali asyrata minal walad. Kata Aqra bin Habis, aku ini mempunyai 10 anak. Tidak pernah satu pun dari mereka aku cium, katanya. Kata Aqra bin Habis. Nah, sifat menyayangi inilah yang dilakukan oleh Nabi. Inilah dari sifat. Atau Nabi suka sekali menggunakan pakaian hijau atau pakaian putih. Oke. Maka siapapun kita yang menggunakan, saya batik misalnya, bukan berarti bahwa yang pakai batik tidak dicintai oleh Rasul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami tadi ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari qaul, dari perkataan beliau, dari fi'il, perbuatan beliau, dari ketetapan takrir beliau, dari sifat-sifat beliau, itulah pengertian hadis secara istilah bagi ulama hadis. Oke. Jadi kalau melihat definisi itu sesuai dengan ulama siapa yang berbicara. Kalau ulama hadis tentunya sifat masuk.
bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana perangai Nabi, diikutin. Maka kata ulama hadis, sunnah. Oke, berbeda dengan ahli fikih. Ahli fikih cuma sampai 3. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Kaul, fi'il, takrir. Kenapa ulama fikih mengambil 3? Kaul, fi'il dengan takrir. Karena ketiga ini, kaul, fi'il, dan takrir, yang bisa melahirkan hukum. Sedangkan perangai, sifat, itu tidak bisa melahirkan hukum, kata ulama fikih. Oleh karenanya, ketika kita memahami hadis dalam perspektif ulama hadis, maka pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaul, dari fiil, perbuatan, takrir ketetapannya, dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Clear ya? Kalau Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita jelaskan di mana sih perbedaan yang signifikan. Oke. Bapak Ibu, gimana, lanjut dulu atau bagaimana? Asar. Ya. Sholat dulu Saya aja, Ustaz. mengikuti. Gimana, Bapak Ibu sekalian? Gimana kalau sholat dulu, Ustaz? Sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sholat ya. Asar, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari doa-doa kita dalam sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan setelah kita pahami Al-Quran itu kalamullah, artinya berasal dari Allah. Hadis berarti berasal dari Nabi. Oke, secara penjelasan bahwa hadis berasal dari Nabi, baik itu perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan atau takrir, atau sifatnya. Ini pemaknaan menurut ulama hadis. Saya bawa terlebih dahulu ke term ini, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau kita memahami hadis secara betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Setiap yang diucapkan oleh Rasul adalah wahyu, betul. Wahyu. Namun kita harus pilih mana yang betul-betul Rasul menyampaikan berasal dari Allah, yaitulah Al-Quran, berasal dari Allah, lafaz dan maknanya. Artinya apa? Rasul cuma transfer, nerima dari Allah, lalu disampaikan kepada sahabat. Itulah Al-Quran. Oke. Nah, hadis, kalau kita pahami, maka hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, suara saya jelas atau tidak? Karena agak Putus-putus, Ustaz. jelas. Oke, baik, makasih. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi mengatakan sesuatu, oke, memperagakan sesuatu, lalu misalnya melihat takrir ketetapan beliau, diamnya beliau, lalu perangai beliau, maka tersusunlah dia secara redaksional. Redaksi dan makna maksudnya. Lafaz dan makna. Nah, ketika lafaz dan makna ini berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jelas ya? Jadi
Kalau Al-Quran berarti lafaz dan makna dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad apa adanya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat untuk menuliskan apa yang diterima sebagai wahyu. Itulah Al-Quran. Nah, sedangkan hadis berasal dari Nabi Muhammad. Apa? Redaksi dan maknanya. Lafaz dan maknanya berasal dari Nabi. Apa? Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ataupun sifat perangai Rasul. Nah, ketika ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka inilah yang disebut hadis Nabawi. Oh, hadis Nabawi. Nabawi. Oke. Atau ketika ada kalimat hadis Nabi, oh hadis Nabi berarti memang redaksionalnya dan maknanya berasal dari Nabi. Bandingkan dengan gambar berikut. Nah. Oke. Gambar berikut ada Allah di atas. Mohon maaf saya kurang membuat subhanahu wa ta'ala ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makna kepada Nabi Muhammad SAW. Atau dalam tanda kutip wahyu. Maknanya kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi mengeluarkan sesuatu, kan yang dikeluarkan oleh Nabi lafaz, matanya. Ya kan? Seperti saya bicara. Di belakang saya ada buku. Apa yang keluar dari mulut saya? Kata-kata. Yang keluar kata-kata. Nah, kata-kata itu ya, di belakang saya ada buku. Nah, kalau kita masukkan ke sini, Nabi mengatakan sesuatu akan tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hadis qudsi. Jelas ya? Jadi secara pemaknaan nih. Jadi secara pemaknaan Allah memberikan maknanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyusun redaksionalnya dari mulut beliau. Itulah yang disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi kalau hadis Nabawi seperti ini. Redaksi dan maknanya itu berasal dari Nabi. Oke. Kalau hadis qudsi redaksionalnya dari Nabi, tapi pemahaman maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, semuanya wahyu, betul semuanya wahyu. Sesuai dengan Allah yang katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha", betul. Akan tetapi kita harus pilih-pilih mana yang disebut wahyu yang berasal dari Allah, mana yang disebut sabdanya Rasulullah SAW, yang disebut hadis Nabawi, hadis Nabi misalnya, mana yang disebut hadis qudsi. Hadis yang secara redaksional berasal dari Nabi, betul, tapi maknawinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis qudsi secara redaksional berbeda. Saya masukkan di sini contoh kamu tadi. Oke. Ya biar gampang kaul ya. Nah, nih lihat. Bapak Ibu sekalian bisa melihat Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Oke, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Lihat redaksinya Bapak Ibu sekalian. Ini dikatakan mendengar bahwa Rasul menyatakan. Bandingkan dengan hadis qudsi. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Ini agak kecil tulisannya. Lihat Bapak Ibu sekalian yang saya tandai kuning. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, saya berarti harus bikin duplikat slide dulu. Oke, sebentar. Ya. Oh, sorry.
Sebentar. Malah dihapus. Sorry, duplikat set. Ya. Saya putuskan dulu sebentar. Biar satu-satu. Wah, kebanyakan. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan. Lihat, Ustaz. Hadis yang pertama, Haddatsana Affan, Haddatsana Ja'far bin Sulaiman, Haddatsana Al-Ja'ab, Abu Uthman qala sami'tu Aba Raja Al-Utaridi qala sami'tu Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum rahimun. Tanda kuning inilah tanda ketika ini diidentifikasi sebagai hadis qudsi. Kenapa? Yang disandarkan kepada Azza wa Jalla Al-Quds tadi yang dijelaskan oleh tiga pembawa pemaknaan tentang hadis qudsi, yaitu dirujukan kepada Al-Quds. Ya, yang maha suci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan dengan yang tadi kaul. Ada enggak sandingannya disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Karena ini hadis pure berasal dari Rasul. Rasul yang sendiri yang mengatakan. Berarti ketika Rasul yang mengatakan, redaksi dan maknanya Rasul yang mengatakan. Itulah di hadis Nabi. Maka perbedaannya dengan hadis qudsi adalah seperti ini. Salah satunya. Nanti ada contoh kedua. Fima yarwihi an rabbi azza wa jalla. Disebutkan seperti yang didapatkan oleh Nabi, pemaknaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, maknanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala, inti poinnya yang meredaksionalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh pertama, berarti menggunakan ketika ibu bapak sekalian menemukan hadis yang menyebutkan fima yarwi saya buang dulu yang ini. Hilang suaranya Pak Ustaz? Halo? Halo, iya. Masih ada Ibu, Bapak Ibu? Masih. Ada. Masih. Panggunaan yang kuning, tetap saya tandai kuning. Akhbarana Muhammad al-Mubarak, amba'ana Baqiyah, haddatsana Sadaqah, Ibnu Abdullah an-Muhasirab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala inni, qala Allah ta'ala. Berarti ini menandakan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadis qudsi. Yang ketiga, ini nih yang mungkin sering kita dengar, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harab wal lafadz li Qutaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla. Nah, Bapak Ibu sekalian, penanda dalam hadis itu ada yang memang pure disandarkan kepada Rasul yang disebut hadis Nabawi atau hadis Nabi, ada yang disandarkan pemaknaannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hadis qudsi. Dengan perbedaan atau ciri, kadang menggunakan fima yarwi an rabbi azza wa jalla
atau qala Allah Ta'ala atau yaqulullah azza wa jalla. Artinya apa? Penggunaan kata Allah di situ untuk menjelaskan bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Clear ya? Nah, jadi mudah-mudahan sudah bisa dipahami nih. Al-Quran itu pure, redaksionalnya seperti kita copy paste. Seperti copy paste Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dicatat oleh para sahabat, Nabi menyampaikan kepada sahabat, dicatat. Apa adanya, Nabi tidak menambahkan, tidak mengurangi. Oke. Yang kedua, berasal dari lafaz Rasul. Lafaz dan maknanya berasal dari Rasul. Rasul sendiri yang beristihad dari pemikirannya, walaupun semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut hadis Nabi. Kenapa? Karena Rasul sendiri. Nah, hadis qudsi redaksionalnya, lafadznya Nabi yang mengeluarkan ucapannya, akan tetapi Allah. sandaran pemaknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam redaksinya dicantumkan qala Allah Ta'ala yaqulullah azza wa jalla bima yarwihi an rabbihi, misalnya. Itulah tanda-tandanya. Oke. Nah, sekarang lalu perbedaan yang jelas antara Al-Quran dan hadis qudsi apa, atau hadis. Maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih, tadi yang sudah dijelaskan oleh ketiga perwakilan kelas ini. Pertama, betul Al-Quran itu mukjizah. Maka ketika mukjizah itu sebuah tantangan kepada pembaca ataupun kepada orang yang tidak mempercayai. Sedangkan hadis bukan mukjizah. Oke. Al-Quran hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya katakan, redaksional matanya, redaksi lafaz matanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima apa adanya dari Allah, disampaikan kepada sahabat. Sedangkan hadis qudsi, Allah hanya pemaknaan saja, maknanya diberikan, lalu Nabi merangkai katanya lewat matanya, lalu ditandai oleh Rasul dengan ciri-cirinya, fima yarwihi an rabbihi, atau qala Allah azza wa jalla, atau yaqulullah azza wa jalla. Oke, maka disitulah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, segi periwayatan Bapak Ibu sekalian, nanti ini panjang. Kalau dilihat dari segi periwayatan, jadi ada pembahasan dalam hadis itu ketika hadis dilihat dari segi kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Al-Quran ketika Nabi menerima hadis, lalu disampaikan ke sahabat, sahabat menulis, banyak sekali yang menulis. Maka dalam salah satu qaul Rasul, la taktubu anni ghail Quran. Jangan menulis dariku selain Al-Quran. Bahkan Nabi katakan, siapa yang nulis hapus. Selain Al-Quran tidak boleh ditulis, kata Nabi. Dalam satu sabdanya. Berarti ketika hadis ini kita pahami, ketika Allah turunkan ayat, wahyu, maka Nabi langsung menjelaskan kepada sahabat untuk dicatat sebagai wahyu. Bagaimana kualitasnya? Maka seluruh ayat Al-Quran mutawatir. Apa sih mutawatir? Kalau mutawatir itu dalam perspektif hadis diriwayatkan oleh banyaknya periwayat. Maka ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, ya, kemanapun susunan ayat ketika misalnya membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Pasti susunannya begitu. Mau ibu berangkat ke Bapak Ibu berangkat mau kemana? Mau di dalam negeri, ke daerah, atau ke luar negeri, susunannya pasti sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Susunannya sama. Ya, susunannya sama. Itulah mutawatir. Maka
kualitas mutawatir, dia menjadi apa? Menjadi sahih. Saya sandingkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat dari gambaran yang saya buat, ketika kita melihat Al-Quran dari segi kualitas, dari segi periwayatan, maka Al-Quran semua ayatnya mutawatir. Berarti diriwayatkan secara apa? Banyak. Saya buka dulu slide yang terbaru sebentar. Mudah-mudahan masih ada. Sebentar. Ini masih ada. Jadi kalau saya bisa gambarkan mutawatir itu, Bapak Ibu sekalian, saya stop yang ini dulu. Saya pindah pembagiannya ke bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Iya. Nah, ini. Inilah yang disebut periwayatan kalau dalam hadis ya. Itu secara mutawatir. Mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh banyaknya orang di setiap tobakoh. Bapak Ibu harus memahami bahwa dalam hadis itu, tobakoh itu terbagi sahabat. Sahabat ini siapa sih? Sahabat yang hidup dengan Rasul. Artinya apa? Dia hidup satu masa dengan Rasul, atau bertemu dengan Rasul, atau bermuasyarah dengan Rasul, dengan syarat dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai dia wafat. Itulah sahabat. Walhasil berarti sahabat adalah yang hidup dalam fase Rasul, dengan Rasul. Artinya bersama dalam kurun yang sama. Di bawah sahabat ini tabi'in. Maka secara logika tabi'in hidup bersama sahabat, tapi tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Dia nggak ketemu. Kecuali beberapa sahabat yang masuk dalam dua kondisi. Ketika pada zaman Rasul dia sebut sigharus sahabah, sahabat kecil seperti Anas bin Malik, Hasan Husain misalnya. Nah, ini masuk dia. Masuk juga ke tabi'in. Jadi masuk di dua waktu. Yang satu masuk di sahabat disebut sigharus sahabah, dimasuk ke tabi'in menjadi kibarut tabi'in. Di bawah tabi'in ada atba'ut tabi'in. Nah, ketika mutawatir ini kita gunakan dalam konsep Al-Quran, berarti Nabi menyampaikan ayat Al-Quran itu ke banyak sahabat. Sehingga apa? Langsung ditulis. Ketika ditulis, Nabi pun mereview setiap diterimanya. Nah, lalu kalau mutawatir berarti apa? Kalau misalnya ini struktur yang ada, mungkin nggak bohong? Mungkin nggak berbuat bohong? Tidak, Ustaz. Tidak, betul. Tidak, karena banyak. Karena banyak. Mengkondisikan, jangan dipikir bahwa oh ini orang satu kampung. Enggak. Bisa jadi sahabat itu tinggal misalnya ada di Pasar Jumat, ada yang Tanah Abang, ada yang di Bogor, ada yang Jakarta Barat. Mungkin ini permisalan. Bagaimana mengkondisikan mereka untuk bersepakat dalam bohong? Tidak mungkin. Berbeda dengan dalam periwayatan. Bukan hanya mutawatir. Alur penerimaan hadis kebanyakan ahad.
Ahad itu sebagai masyhur, ajiz atau gharib. Ajiz itu adalah sahabat lalu cabang 2, masyhur sahabat cabang 3 di tabiin, di sahabat di gharib itu cuma satu street, satu jalur. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti dalam kajian hadis mungkin di lebih detail ya. Saya ingin membandingkan atau ingin menjelaskan bagaimana posisi Al-Qur'an dan hadis dari segi misalnya kualitas. Maka Al-Qur'an posisinya adalah mutawatir. Saya kembali ke slide yang tadi ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya pindah slide. Saya kembali ke sini. Ketika Al-Qur'an, maka seluruh ulama ya, bersepakat dan meyakini semuanya adalah mutawatir. Maka ketika mutawatir, semua ayat dalam Al-Qur'an kualitasnya, hukumnya adalah sahih. Oke. Berbeda dengan hadis. Hadis, baik hadis nabawi atau hadis qudsi, tidak semuanya mutawatir. Ketika saya membaca mutawatir, paling banyak cuma 300-an hadis mutawatirnya. Bayangin Bapak Ibu kan, 300-an. Maka kebanyakan hadis diriwayatkan secara ahad. Ketika secara ahad, ketika kita melihat aspek hukum, tidak semua hadis Nabi ataupun hadis qudsi itu sahih. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita yakini kenapa? Karena mutawatir. Ketika membaca hadis, belum tentu hukumnya sahih. Kenapa? Hadis qudsi dan hadis Nabi bisa jadi dia sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dia dhaif. Lah kok begitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kenapa hadis itu tidak sahih semua? Bahkan dalam perjalanannya, hadis itu ada yang palsu. Terjadinya fitnah kubra melahirkan hadis-hadis palsu. Maka ketika berbicara hadis, tidak semua hadis itu adalah sahih. Kenapa? Karena tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih itu harus terbuat dari 5 syarat. Yang pertama, aspek ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu adalah saling bersambungnya periwayat satu dengan periwayat yang lain. Yang kedua, tersambungnya sanad ini tidak cukup. Tapi harus didukung dengan apa? Keadilan. Sifat adil yang dimiliki oleh setiap periwayat. Maka setiap periwayat dalam periwayat hadis, dalam sanad hadis, dia harus betul-betul dinilai baik hubungannya, aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sosial. Yang ketiga, kecerdasan, dabat. Itu wajib. Lah apa hubungannya kecerdasan masuk dalam ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita aja menghafal hadis itu banyak turunannya. Contoh saya ambilkan ini. Nah ini, yang dikit dah. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abu Muawiyah, an La'mas, an Abi Sufyan, an Jabir, an Abi Sa'id. Qala Rasulullah SAW ala hasirin. Bapak Ibu sekalian, yang warna putih inilah yang disebut sanad. Sanad itu adalah
mata rantai yang membawa matan hadis. Yang di kuning inilah disebut matan hadis. Oke, bayangin Bapak Ibu sekalian, ini satu hadis kita harus menghafalin nama orang. Abu Quraib, saya tandain dulu dengan merah misalnya. Abu Quraib, Abu Muawiyah, A'mash, Abi Sufyan, Jabir, Abu Sa'id. Misalnya, yang penting namanya sama. Misalnya, hadasana Sufyan an Jabir, hadasana Abu Quraib, hadasana Abi Sa'id, Abu Muawiyah, an A'mas. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini urutan nama-nama ini adalah harus betul-betul sesuai. Sesuai dengan urutan yang ada. Oleh karenanya, saya katakan tadi, kenapa kecerdasan menjadi syarat dalam surut sihatul hadis, syarat kesehatan hadis atau kesahihan hadis, karena apa? Dia harus menghafal seperti apa yang dia terima. Maka dalam teori ad-dabat ada tamud-dabat namanya. Tamud-dabat itu dia menghafal apa yang diterimanya dari gurunya dan diriwayatkan persis seperti apa yang diterimanya dalam kondisi apapun. Nah, itulah dabat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya menjadi syarat dalam kesahihan hadis. Yang keempat, adamus syudzud, syadz, keraguan. Keraguan apa? Misalnya syadz, kalau Imam Syafi'i mengatakan syadz itu dia bertolak belakang, rawi dia siqah, tapi bertolak belakang dengan rawi yang lain. Baru dia satu street misalnya, satu jalur. Orang-orang yang bagus. Akan tetapi berlawanan atau tidak sama dengan periwayatan yang lainnya, yang lebih sikoh. Nah itu syadz. Kalau ilah berarti cacat. Cacat itu diantaranya adalah nukson, kurang, atau ziyadah. Atau ada tambahan dalam hadisnya. Hadis nggak boleh ditambahin atau dikurangin. Maka kalau ada pengurangan dan tambahan dalam hadis, maka dia ada ilat dalam hadisnya. Oleh karenanya ketika membaca hadis, ketika aspek periwayatan, maka hadis ketika kita sandingkan dari segi kualitas, bukan hanya sahih. Hadis itu bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, bisa jadi juga palsu. Hadis Nabi atau hadis qudsi, Ustaz? Dua-duanya. Hadis qudsi dan hadis Neng, tiba-tiba nggak ada suaranya ya? Apanya? Tiba-tiba nggak ada suaranya apa ya? Halo? Nggak ada suaranya kan? Coba yang ribut itu di-mute aja dong. Diain barusan. Jadi salahnya berarti, Bang? Kita itunya. Iya. Ibu. Di mute aja ibunya, Bu. Ibu. Mohon maaf. Jadi saya kembali ke perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran seluruhnya sahih karena diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan hadis, tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Oleh karenanya, dari segi kualitas, hadis baik hadis nabawi atau hadis qudsi bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia hasan, bisa jadi dia dhaif, bisa jadi dia palsu. Lalu kapan kita tahu bahwa kualitas hadis itu sahih, hasan, dhaif atau palsu? Setelah kita teliti. Dalam bahasa ulumul hadis disebut naqdul hadis, kritik hadis, baik sanad ataupun matan. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan keempat yang saya sebut tadi, Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi
maknanya dari Allah, seperti gambaran seperti ini. Oke, redaksinya dari Nabi. Sedangkan hadis Nabawi seperti ini, redaksi dan matanya itu bahasa dari Nabi. Maka melahirlah hadis Rasulullah SAW. Yang terakhir, seperti yang jelaskan kemarin, bahwa membaca Al-Quran muta'abbad. Ya, muta'abbad ini berarti berpahala. Kalau hadis, baik hadis qudsi ataupun hadis Nabawi, mau baca, kita baca sehari 1000 hadis, itu tidak akan berpahala. Kenapa baca Quran berpahala? Sesuai dengan hadis Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Disebutkan di situ. Nggak disebut tuh saat alif lam mim itu harfun. Jadi tidak disebut oleh Nabi bahwa di situ alif lam mim itu dalam satu paket pahala, enggak. Tapi dihitung satu persatu. Alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Maka ketika teori dari hadis tersebut alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun disandingkan dengan wal hasanatu bi asyri amsalihha dikalikan 10, maka kita ketika kita dampingkan dengan matematika, maka sudah mendapatkan 30 pahala sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan dari segi perbedaan antara hadis Nabi, hadis qudsi dan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini Bapak Ibu sekalian bisa memahami, oh Al-Quran lafaz wa makna dari Allah. Oke. Gampangnya seperti kita mengcopy teks melalui flash disk, kita copy semua. Nah, itulah seperti Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengirimkan atau menyuruh atau memerintahkan para sahabat untuk menulis dalam berbagai media tentang dari wahyu. Itu Al-Quran. Hadis Nabi berarti redaksi dan matanya dari Nabi, lalu keluarlah baik itu ucapan, baik itu perbuatan Nabi, baik itu ketetapan yang lalu dibuat oleh Nabi, atau sifat perangai Rasulullah SAW. Dan yang ketiga tentang hadis qudsi. Hadis qudsi yang mengeluarkan redaksi Nabi. Akan tetapi pemaknaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ciri dalam hadis qudsi bisa menggunakan fima yarwihi an rasuli an rabbihi azza wa jalla, atau ada penambahan qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Nah, itulah ciri-ciri dari hadis qudsi. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan di pertemuan sore ini. Silahkan kita diskusikan bersama pemaknaan dari Al-Quran, lalu Al-Hadis, hadis Nabawi atau hadis qudsi, lalu kaitannya dengan bagaimana sih kualitasnya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kok hadis, tadi saya jelaskan, ketika berbicara hadis mutawatir, kok sedikit banget ya, cuma 300-an. Paling banyak 300-an, Pak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka Sahih Bukhari, misalnya, itu kurang lebih 7.000-an hadis. Aspek apa yang terjadi? Aspek pengumpulan hadis yang jauh, spare waktunya jauh dengan jadi jauh dari apa? Antara pengumpulan hadis dengan wafatnya Rasul itu jauh sekali. Ya. 90 sampai 100 tahun setelah wafatnya Rasul, hadis baru ditadwin, baru dikumpulkan, baru disatukan. Nanti mungkin dalam
aspek ulum hadis ya, itu akan dijelaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya jelaskan dari materi di hari ini atau sore ini. Oke, Pak Ustadz. tentang perbedaan Al-Quran dengan hadis. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Ustadz. Nanya Pak Ustadz. Noviar, Baik, silakan. Pak Ustadz nanya. Ya, silakan Bapak Nopiar, silakan Bapak Nopiar. Tadi kan disebutkan kalau baca Al-Quran ibadah, hadis tidak ibadah. Tetapi kalau kita melaksanakan isi hadis itu kan baru disebut ibadah. Ya kan? Betul. Kalau kita melaksanakan apa kata hadis. Nah, permasalahannya sekarang ini Pak Ustadz, ini contohnya aja nih. Ya kita emang bukan ahli hadis, tapi ini sekarang kan lagi musim Zoom nih Pak Ustadz. Saya pernah ikut pengajian, ya itu disebutkan oleh hostnya, bagi akhwat tolong jangan dihidupkan videonya. Jadi akhwat itu nggak boleh kelihatan. Nah ini kan pengamalan dari hadis. Tapi sekarang kita ini semuanya tuh kelihatan tuh. Nah ini pertanyaan saya adalah bagaimana kita menilai tentang hadis ini nih. Yang nggak boleh akhwat kelihatan itu apa sebenarnya? Satu itu Pak Ustadz. Terus boleh dua Pak Ustadz. Silakan. Nah sekarang hadis kan kalau Pak Ustadz bilang kita jangan tekstual saja. Mestinya dengan kontekstual. Nah saya pernah dengar ada Ustadz menyampaikan tausiah soal sholat perempuan itu kan sebaiknya di rumah saja atau malah kalau lebih baik lagi di kamarnya. Tetapi yang saya nggak terima dia adalah walaupun ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, sebaiknya sholatnya di hotel aja. Ini kan nggak benar Pak Ustadz. Kalau menurut saya secara logika gitu Pak Ustadz. Nah tolong dijelaskan Pak Ustadz tentang hadis ini Pak Ustadz. Artinya mengamalkan suatu hadis itu gimana gitu. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Saya jawab satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul. Ya. Ketika kita pahami, slide-nya saya matikan ya, biar ini ya, biar enak ya. Iya. Ya betul. Oke. Ya Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf. Nanti selepas ini saya PDF-kan dan saya share di kawan-kawan ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi betul, tadi saya katakan, ketika kita berbicara Al-Quran sesuai dengan hadis Rasul, maka Rasul menyatakan man qara harfan min kitabillah. Disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan, ini hadis sahih dalam Sunan Tirmidzi. Apa yang disebutkan? Falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Akan Allah berikan ganjaran dikalikan 10 setiap yang kita baca. Dan yang kita baca itu bukan hanya satu paket kata, tapi huruf. Lalu bagaimana hadis? Apakah sama seperti Al-Quran? Tentunya dari penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, ketika kita membaca hadis, maka tidak ada pahalanya kalau hanya baca. Maka kapan menjadi pahala? Ketika kita praktekkan. Jadi kapan menjadi pahala itu hadis yang kita baca ketika kita mempraktekkan. Maka mempraktekkan itu bisa kepada apa? Kaulnya Rasul, bisa kepada fi'liyahnya Rasul, bisa kepada takrirnya Rasul, bisa kepada sifahnya Rasul. Maka ulama hadis menyatakan, pokoknya segala aspek yang dari Rasul, pakai baju begini, senyumnya begini, jalannya begini, ada dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan bagaimana rambutnya Rasul, senyumnya Rasul, bagaimana diikutin. Misalnya Pak Tarjani atau Pak Noviar mengikuti sedetail apa yang berasal dari Rasul, maka itulah sunnah. Boleh nggak? Boleh. Nah itu ketika kita mengikuti Rasul, itu yang dianggap sebagai apa? Sunnahnya Rasul. Nah pahalanya apa? Ittiba' Rasul. Bahwa kita mencintai Rasul. Oke, itu satu dulu. Nah, sekarang bagaimana nih memahami hadis Rasul, hadis Nabi? Ketika secara umum bahwa pahala yang kita dapat
dari hadis adalah ketika kita mempraktekkan, meniru Rasul. Nah sekarang bagaimana aspek memahaminya? Memahami hadis ada dua hal yang perlu dipahami. Di satu sisi ada yang memahami secara tekstual, secara teks. Ada yang memahami secara kontekstual. Sah nggak? Ya sah saja. Contoh, kalau tidak salah di pertemuan pertama, saya mencontohkan antara dua ya, saya lupa. La yang durullah ila manjarro saubahu uyala'a. Allah tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi batas mata kaki dengan kesombongan. Oke. Ada yang membaca secara tekstual, teksnya. Berarti ya pokoknya menjulurkan pakaiannya. Jadi Bapak Ibu ketika memahami itu, maka tidak boleh tuh celana atau gamisnya di bawah mata kaki, apalagi lengser sampai ke tanah. Itu nggak boleh. Maka yang memahami teks secara tekstual, ya make celana dan make gamis itu di atas mata kaki. Ya itu pertama. Yang kontekstual ngelihatnya bukan kepada selonjoran pakaiannya yang melebihi mata kaki, akan tetapi sifatnya, sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang. Maka ketika saya menggunakan celana melebihi mata kaki, insya Allah sih kita pastilah menggunakan pakaian pasti pada porsinya. Saya meyakini siapapun dari kita itu nggak mungkin menggunakan pakaian itu sampai lengser ke tanah. Yang ada pasti kotor. Yang kebanyakan bisa jadi itu di bawah mata kaki. Maka kalau mengambil poin dari hadis tersebut kontekstual kepada bahwa hadisnya itu kepada orang yang sombong, maka tidak masalah. Bahwa bukan berarti ketika saya pakai celana di bawah mata kaki itu Allah tidak melihat, bukan begitu. Nah, pengamalannya silakan yang ingin di atas mata kaki ya silakan. Mau di bawah mata kaki pun silakan. Artinya apaan? Pemaknaan hadis. Artinya apaan? Memahami hadis. Begitu Rasul silakan. Nah, masuk ke term bagaimana mengajar. Bagaimana bahwa dalam seluruh imam, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Hambali, Ahmad bin Hambal, Hanafi, bahwa yang dikatakan aurah, Imam Syafi'i ambil satu. Yang dikatakan auratnya perempuan itu illal wajah. Maka ketika sholat ya tidak boleh ketutup. Nah, sekarang kita adaptasi. Bagaimana nih dalam teori pendidikan? Saya ngajar misalnya. Atau Bapak Ibu mungkin saja ngajar di sekolah. Yang sekolahnya itu memang kebetulan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ada nilai ideal, ada nilai tidak ideal kalau bagi saya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mempunyai lembaga pendidikan misalnya, ketika memiliki lembaga pendidikan, ternyata dalam lembaga tersebut saya ideal nih, guru perempuan mencukupi di perempuan, guru laki mencukupi di laki. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka saya mengidealkan. Artinya mengidealkan. Ya perempuan nggak jadi perempuan. Yang laki-laki nggak jadi laki-laki. Kalau memang SDM dalam satu pendidikan itu ideal.
Nah, bagaimana ketika misalnya saya mempunyai lembaga pendidikan, ternyata SDM-nya tidak ideal? Maka dibolehkan. Apa yang dibolehkan? Laki-laki mengajar di perempuan. Itu yang dibolehkan. Dalam satu riwayat, ada tanda kutip ya Bapak Ibu sekalian, protes dilakukan oleh sahabiat. Sahabiat itu adalah sahabatnya wanita. Sahabat dari kalangan wanita. Nabi selalu mengajar di laki-laki. Ngajar di jamaah laki-laki, tentunya ada wanita yang ikut. Nah, ketika satu waktu ada sahabiat berkata kepada Rasul, ya Rasul, kasih kayak waktu 1 hari aja untuk kami ini belajar seperti para sahabat laki-laki belajar kepada engkau ya Rasul. Apa kata Rasul? Siapin waktu dan tempat. Artinya dalam Islam, pendidikan bagi perempuan dan laki itu sejajar. Artinya hak pendidikan diberikan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan Nabi pun mengajarkan para sahabiat. Nah, walaupun memang saya menelaah bagaimana ya waktu itu. Apakah Nabi pakai satar atau tidak? Itu yang tidak dijelaskan. Gitu. Bahwa menjadi hak perempuan untuk mendapat pendidikan sama dengan haknya laki-laki mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya bagi saya bagaimana nih Zoom misalnya, atau jangan Zoom lah, langsung ngajar misalnya di kelas. Bagi saya memungkinkan. Gitu. Itu memungkinkan. Itu bagi saya pribadi ketika mencari idealis atau tidak idealnya dalam sebuah pendidikan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sholatnya wanita. Itu di rumah saja. Asbab. Saya jelaskan ketika kita membahas Al-Quran. Bisa di mute nggak? Mohon maaf. Itu Bu Elia itu. Di mute dulu, Bu. Mohon maaf. Saya ingin menjelaskan ketika pertemuan kemarin, ketika menjelaskan buat apa sih kita belajar ulumul Quran. Hilang suaranya, Pak. Oh, hilang suaranya Pak Ustadz. Oke. Saya di-unmute oleh host. Mohon maaf. Pak Tarjani ini. Jadi gini, saya ketika pertemuan pertama, nggak apa-apa. Pertemuan pertama atau kedua, saya pernah menjawab pertanyaan Pak Tarjani atau siapa. Buat apa kita belajar ulumul Quran? Salah satunya adalah untuk memahami Al-Quran melalui asbabun nuzul. Sama dengan hadis, Bapak Ibu sekalian. Hadis mengenai sholatnya wanita misalnya. Itu satu. Harus misalnya di paling belakang, Mbak. Ya. Di paling belakang. Atau ada juga hadis wanita itu lebih baik di rumahnya misalnya. Ya kan? Nah, ini bagaimana memahaminya? Bapak Ibu sekalian harus memahami asbabul wurudnya. Ya. Tesis saya di S2 waktu saya mengangkat tentang kredibilitas sahabiat dalam riwayat 9. Saya mengangkat tentang kredibilitas dan kontribusi wanita dalam periwayatan hadis. Saya membandingkan bagaimana sih
perempuan ini mempunyai peran dalam periwayatan dan bagaimana kontribusinya, termasuk kualitasnya. Saya ingin mendudukan persoalan wanita, salah satunya adalah apa iya Islam menomorduakan wanita. Padahal dalam sejarah Islam, hadirnya Islam, Nabi mengangkat wanita dalam posisi yang baik. Sebelum Islam datang, serendah-rendahnya wanita. Bahkan Umar sampai mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Nah, ketika ingin membandingkan, apa betul wanita itu sebaik-baiknya di rumah? Kita kaji hadisnya. Asbab wurud hadis tersebut bisa jadi keadaan waktu itu yang memang tidak memungkinkan wanita hadir sendirian tanpa muhrim. Ini kaitannya dengan mahram. Kaitannya dengan mahram. Oleh karenanya, jangan dibayangkan, oh keadaan waktu itu seperti kita, misalnya tidak gelap, terang benderang, misalnya rame. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika ada hadis Jumat, hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka memungkinkan sholat Jumat tidak diadakan. Kenapa aspeknya? Histori ketika jamaahnya Rasulullah itu berada jauh dari tempatnya Rasul. Nah sekarang ketika kita bayangkan, oh berarti waktu itu, kenapa sih, ini kan penjabat Umar, kenapa perempuan harus di rumah? Untuk penjagaan. Bahkan ketika sholat subuh misalnya harus betul-betul tertutup. Kan untuk penjagaan. Contoh misalnya, saya setir ini di Syamilah keluar misalnya. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ini ada di Ahmad misalnya. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah bagian dalam rumah mereka. Nah, kalau kita mengkaji apakah rumah menjadi bagian terbaik buat wanita sesuai hadisnya, ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang wanita pun berserta suaminya misalnya itu pergi ke masjid. Nah itu sudah jelaskan. Bahkan ada satu hadis misalnya, salatul jamaah ada yang afdal, ada khair min salatil fardhi. Atau dikatakan Rasul pernah tuh dalam satu riwayat sampai dikatakan bahwa Rasul ini kok sadis sekali dengan mengatakan apa? Laki-laki harus ke masjid, siapa yang berada di rumah maka akan dibakar. Itu kan sugesti sebetulnya. Kenyataannya tidak ada rumah yang dibakar. Kenapa? Karena jamaah laki-laki itu pada ke masjid. Nah, artinya apa yang saya ingin katakan, memahami hadis tidak bisa hanya berpatokan kepada tekstual. Akan tetapi terikat juga kepada sebab urutnya bagaimana sih, historisnya bagaimana. Gitu. Nah, betul memang sebaik-baiknya itu di rumah. Apa? Penjagaan. Maka ketika ibu-ibu ingin salat jamaah di rumah saja misalnya, boleh saja. Gitu. Boleh saja. Nah, tadi pertanyaannya, berarti kalau di haji mendingan di hotel. Nah, kalau di hotel bedakan dengan posisi kita secara biasa di rumah, ada di masjid dengan ibadah haji. Ketika ibadah haji, karena kan yang diharapkan kita adalah berada di Masjidil Haram.
Oleh karenanya perlu pemahaman bahwa memahami hadis ini ya tidak terlepas dari historis misalnya. Asbabul nurutnya bagaimana, lalu pemahamannya bagaimana. Termasuk tidak menjauh dari syarah atau penjelasan atau pemaknaan yang diberikan oleh para ulama. Oleh karenanya, yang perempuan pengen di rumah sholat silahkan. Pengen ke masjid pun boleh. Boleh. Artinya apaan? Hadis ataupun Al-Quran, kalau dalam Al-Quran ada munasabatul ayat atau munasabatul surah, hadis pun ada. Aspek-aspeknya itu yang saling berkaitan itu ada. Maka ketika Nabi dikatakan ayyul a'mal ahabbu ilallah, jawabannya ABC. Di lain suatu ABC lagi. Misalnya. Itu berbeda-beda. Oleh karenanya untuk pertanyaan Pak Novia tadi, bagaimana kita mengikuti hadis? Satu, ketika dalam pendidikan, memungkinkan bapak-bapak mengajar siswi-siswi yang ada di sekolah, termasuk dalam ta'lim. Nah, yang kedua, ibu-ibu misalnya ingin sholatnya mengikuti Nabi, di rumah saja, silahkan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan dan tidak juga boleh dilarang ketika ibu-ibu misalnya ingin sholat di masjid dengan satu harapan bahwa ibu-ibu didampingi oleh bapak-bapak. Itu harapan. Itu yang bisa saya jelaskan, wallahu a'lam. Atau ada yang lain mau menambahkan, silakan. Ustadz mau tanya dong. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya. Yang perempuan dong sekali-sekali. Pak, silakan Bu. Makna arti dari nabawi itu apa ya Pak? Nabawi. Saya katanya hadis ada dua, hadis qudsi dan hadis nabawi. Nabawi ya. Nabi. Ya. Arti kata nabawi itu apa Pak? Satu. Terus yang kedua Pak, kalau Quran kan ada yang turun di Mekah surat Makkiyah, ada yang di Mekah Madaniyah gitu. Kalau hadis turunnya gimana tuh Pak? Tempatnya. Terima kasih Ibu Ida. Jadi untuk membedakan ya, ada hadis itu ada dua. Kenapa? Dalam istilah ya, kalau hadis itu ya ketika kita membedah secara etimologi, secara bahasa, dia pengertiannya baru. Lalu hadis ini kok ada hadis qudsi, ada hadis nabawi atau hadis nabi. Nabawi itu apanya? Hadis nabi. Artinya idopahnya kepada nabi. Kalau tadi hadis qudsi, idopahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dari Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasi bahwa maknanya dari Allah? Maka digunakanlah redaksi fima yarwi. Oke. Kalau gambarnya tadi yang saya bagikan ke kawan-kawan, saya kembali bagikan. Nah, oke. Nah, kalau ini, nah ini, kalau membaca ini, di sini disebut Nabi mengeluarkan redaksi, maka redaksi dan matanya menjadilah hadis. Inilah yang disebut hadis Nabi. Dalam bahasa Indonesia hadis Nabi. Berarti betul-betul dia pure dari Nabi. Oke. Nah, kalau ini, Allah ada peran di sini. Mohon maaf, kalau dianalisa semua yang keluar dari Nabi wahyu, betul. Dengan pijakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul. Oke. Tapi ketika berbicara hadis kita harus pilah-pilah nih. Nah, ketika hadis qudsi, maka maknanya ini berasal dari Allah. Maknanya, ketika Nabi, kan biasa tuh, Nabi itu misalnya ada pertanyaan yang ditanyakan misalnya oleh para sahabat ataupun para sahabat Nabi misalnya. Lalu Nabi dari mana jawabnya? Bisa jadi wahyu dari Allah kan. Nah, bisa jadi maknanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi merangkai katanya. Jadi maknanya dari Allah, Nabi merangkai kata dari Nabi sendiri. Itulah yang disebut Nabi hadis qudsi. Gitu. Jadi hadis nabawi itu kalau dalam bahasa Indonesia hadis Nabi, Bu. Gitu.
Nah, dalam hadis itu ada dua, hadis Nabi dengan hadis qudsi. Nah, hadis qudsi idhofahnya bahwa itu ada identifikasi berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Allah? Yaitu redaksi makna yang berasal dari Allah. Biasanya dia menggunakan fi mayarwi an rabbihi Allah, atau yang saya sebutkan tadi, kalau Allah Ta'ala. Misalnya. Nah, apakah dalam hadis ada makki wal madani? Nah, ini pun saya pernah mengajak kawan-kawan untuk mendiskusikan di kelas hadis itu, identifikasi hadis makki wal madani. Itu sulit sekali. Sulit untuk mengidentifikasi. Kenapa? Satu, historis tentang tadwinul hadis, pengumpulan hadis itu 90 sampai 100 tahun wafatnya Rasul. Oke. Dan periwayatan hadis itu tidak hanya di Makkah dan Madinah. Kalau Rasulnya betul. Oke, saya akan bagikan bagaimana sih alur dari peredaran hadis. Contoh dari Imam Al-Bukhari ya. Sebentar saya. Oke. Saya contohkan alur dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu berasal dari Bukhara, dari Uni Soviet lah. Terlihat Bapak Ibu sekalian? Nah, ini alur dari Imam Bukhari. Bayangkan Imam Bukhari ini di sini. Imam Bukhari menerima hadis dari gurunya. Itu kalau kita lihat di Sahih Bukhari 7.000-an. 7.000-an hadis. Dengan pengulangan pastinya. Bayangkan 7.000-an hadis. Atau kita bagi 50, 30.500 hadis. Dia cross check. Yang didapat dari gurunya dari Bukhara ke Khurasan. Dari Khurasan, gurunya dari Khurasan meng-cross-check gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari pergi dari Khurasan ke Baghdad. Irak. Dari Baghdad ke Basrah. Dari Basrah ke Syam. Dari Basrah ke Fustat. Sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah perjalanan Imam Bukhari untuk meng-cross-check betul nggak sih guru saya ini, hadis yang diterima saya dari guru saya, kata Imam Bukhari, diterima dari gurunya. Diterima dari gurunya lagi, diterima dari gurunya lagi, sampai apakah betul sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah mungkin hadis ini identifikasi Makki wal Madani itu yang sulit dalam hadis, dan memang tidak dibahas tuh Makki wal Madani gitu. Kecuali dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad, langsung Nabi dapat wahyu nih. Oke, sahabat tulis. Ditulis tuh. Ditulis itu posisinya di mana? Kadang di Mekah, ketika di Madinah, turun. Misalnya. Ayat juga. Nabi mengatakan, tulis. Nah, itulah maka dalam ulumul Quran ada bab yang nanti kita akan bahas juga, Makki wal Madani. Teori nuzulul ayat di mana? Di Mekah dan di Madinah. Cirinya bagaimana ayat di Mekah? Nanti kita bahas. Cirinya Madani itu bagaimana? Nanti kita akan bahas. Itu Ibu. Baik, ya. Makasih. Ya, makasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, masih ada? Ada Pak, saya mau tanya Pak. Oke, Pak Rusli ya? Iya Rusli. Pak. Ya, gimana Pak Rusli? Itu mengenai hadis Pak. Secara istilah kan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi yang berupa perkataan, qaul, fi'il, tahrir dan sifat. Yang saya mau tanyakan adalah al-qaul sama al-fi'il Pak. Bapak menyampaikan al-qaul itu
Contohnya qala Rasulullah SAW, Ya. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke. Sedangkan Hafil Bapak menyampaikan qala Abu Sa'id sholla Rasulullah SAW ala hasyir. Betul. Nah, kalau seandainya Pak, kalau seandainya saya menyampaikan kepada teman-teman satu hadis, qala Rasulullah SAW shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini termasuk al-qaul al-fi'il, Pak. Baik. Terima kasih Pak Rusli. Memang hadis itu ada yang mengatakan bahwa itu diidentifikasi sebagai hadis apa? Fi'li. Tapi ada yang mengatakan itu qauli sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi ketika kita pahami secara nilai filosofi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti apa sih yang dilihat? Tadi saya jelaskan dari riwayah, saya Muslim kalau salah. Nabi duduk di pojok masjid. Pojok masjid, sahabat datang. Dia sholat, Allahu Akbar. Cepat sekali. Selesai sholat, menghadap Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Waalaikumsalam. Sholat lagi kamu. Kamu belum sholat, kata Nabi. Kedua, sama sholatnya. Ritualnya cepat sekali. Kembali kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu belum sholat. Ketiga kalinya sampai Nabi apa mengajarkan hayya sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan kaifiyatus shalah. Shalah tatawwu. Nah, ketika kita mengambil resapan sallu kama ra'aitumuni usolli, kaul. Nabi mengucapkan. Betul, Nabi mengucapkan. Tapi kaifiyatus salat fi'il. Oke. Saya contohkan nih. Saya contohkan satu lagi. Contohkan yang paling dekat. Contoh. Coba ini ada. Ini hadis marfu, ada lafaz hukman, ada lafaz dan ada hukman. Qalat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi Ramadan min ghairi hulmin fayagtasilu wa yasumu. Aisyah yang bicara. Aisyah yang berbicara bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yudrikul fajr, ini kejadian ketika bulan Ramadan, Nabi kedapatan misalnya mandi dan waktunya sudah subuh, mandi junub ya. Nabi fayagtasilu, Nabi mandi wayasumu, dan dia tetap puasa bahwa tidak batal gitu. Artinya apaan? Aisyah mengidentifikasi bahwa praktek Nabi itu dilakukan. Ini video. Nah, memang ada diskusi ya. Saya katakan diskusi tentang yang tadi dicontohkan oleh Pak Rusli, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, dari segi itu betul. Sallu kama ra'aitumuni usalli, idofahnya kepada qaul. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan. Iya, Pak. Maksud saya gitu. Betul. Tapi ketika kaifiahnya kan tidak selesai di situ, disandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Maka bagaimana cara sholat misalnya. Saya kebetulan mengajar hadis akidah dan ibadah. Itu rinci. Waktu maghrib itu kapan sih? Seperti yang saya jelaskan. Dalam Al-Quran, kita sampai bolak-balik buka Al-Quran, mencari kaifiyatus sholat nggak akan ketemu. Maka kaifiyatus sholat adanya dalam hadis. Gitu. Oleh karenanya Al-Quran dan hadis nggak bisa tuh dipisahin, nggak bisa dipisahin dia ya Al-Quran bisa berada dengan hadis. Karena apa? Penjelas tafsir atau bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tentunya ayat-ayat yang bersifat masih global, hukum-hukum yang masih global. Itu paling Rusli ya. Ya, maksud saya artinya, Pak, ya? Kalau kaul itu kan Rasul sendiri yang bersabda. Betul. Kalau yang saya contoh itu kan Rasulullah juga yang bersabda.
Itu yang saya tanyakan Pak maksudnya. Betul. Padahal Bapak memberi contoh Abu Said yang berkata itu, yang berbuat. Oke. Betul. Itu aja Nah, saya mau tanya. oh gitu, baik. Jadi ketika redaksinya qala Rasul, yaqulu Rasul, berarti Rasul yang mengatakan. Oke. Contoh saya. Hari ini Pak Rusli menggunakan masker warna hitam. Saya berbicara tentang saya atau Pak Rusli? Bicara tentang saya, Pak. Tentang Pak Rusli. Maka Abu Said menjelaskan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal hasiri, yang menyatakan Abu Said. Tentang siapa? Tentang Rasul yang sedang sholat. Sholatnya bagaimana? Sholatnya di atas sajadah lah gampangnya. Nah gitu Bapak Rusli. Gitu. Oke? Oke Pak. Baik. Oh iya. Oke, insya Allah. Bapak Ibu.